Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ayyuhal khalidun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah hudur, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita tiada henti-hentinya mengaturkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini akan kami sampaikan topik zikir yang sempurna. Zikir yang sempurna, ingat kepada Allah yang sempurna, yaitu amalan-amalan yang diwajibkan, yang disunatkan, maupun amalan lain yang meliputi seluruh kehidupan kita, ya ucapan, ya tingkah laku, baik secara sendiri, berkeluarga, maupun di masyarakat. Zikir yang sempurna. Sehingga Nabi mengingatkan kita, badiru bil a'mali sab'an, segeralah kamu beramal sebelum datangnya 7 perkara. Badiru bil a'mali sab'an. Hal tantadirna, pertama, jangan kamu menunggu fakron, menunggu kamu miskin, mansian yang melupakan. Jadi, yang kedua, jangan menunggu kamu kaya, banginan madghian atau mudghian, kaya yang menjadikan dia sombong. O maridon, atau sakit, mufsidan, yang melemahkan. Jadi kalau orang sakit ya mesti lemah, berkurang tenaganya. Au haroman mufannidan, atau tua, yang tua juga melemahkan. Au mautan majhuan, mautan, mati yang menyudahi. Awid dajjal, atau datang dajjal, buruk-buruknya yang dinanti, atau datangnya kiamat yang itu sangat berat dan sangat menakutkan. Jadi dalam kondisi miskin, kaya, sakit, tua, nunggu dajjal, itu semuanya minta diperhatikan agar supaya kita jangan sampai terlena, jangan termasuk orang yang minal ghafilin, orang yang lalai. Mengapa saya katakan zikir yang sempurna? Artinya kewajiban seperti sholat, itu sholat termasuk sudah zikir, puasa juga zikir, maca Quran juga zikir. Kemudian panjenengan pergi meninggalkan rumah juga zikir dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, Allah. Kemudian panjenengan tindak masjid, doanya itu sangat komplit. Allahumma ij'al fi qalbi nura, ya Allah jadikan hatiku bercahaya, wa basari nura, penglihatanku bercahaya, wa sam'i nura, telingaku pendengaranku bercahaya, wa an yamini nura, kananku bercahaya, wa yasari nura, sebelah kiriku bercahaya, wa amami nura, depanku bercahaya, wa khalfi nura, belakangku bercahaya, wa fawqi nura, atasku bercahaya, wa tahti nura, bawahku juga bercahaya. Allahumma atini nura, dan berilah aku cahaya. Jadi waktu berangkat saja itu dikira sangat komplit. Hati
penglihatan, pendengaran, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, seluruhnya kita mohon mendapat nur dari Allah. Artinya apa? Artinya penglihatan, pendengaran, kanan, kiri itu kalau ada cahayanya dia akan mendapatkan penerangan, tidak akan melakukan hal-hal yang menyimpang. Jadi itu yang dimaksud. Sehingga pernah kami sampaikan kisah yang sangat menarik. Tukang bakul roti, jual roti yang setiap ngadoni terus menit dia selalu berzikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Suatu saat ada piantun sepuh lewat satu tempat ke masjid itu, kemudian karena payah beliau akan tidur, tapi diusir oleh penjaga masjid dan akhirnya berjalan, jadi akhirnya diampirkan tukang roti tadi, dan akhirnya diampirkan. Yang mampir tadi ternyata adalah ulama besar. Dia kaget, tukang roti tadi kok ngadoni rotinya kok selalu membaca istighfar. Terus ditanya, Pak, kamu kok nek ngadoni roti kok membaca istighfar? Ya Tuhan, saya selalu beristighfar. Ternyata pekerjaan saya yang selalu ikuti mohon ampun pada Allah ini, ternyata setiap permohonan saya itu dikabulkan, kecuali satu yang belum, yaitu saya ingin ketemu dengan ulama besar kita itu Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata yang orang yang diambil nanti ternyata imam besar itu, yaitu saya, Imam Ahmad bin Hanbal. Alhamdulillah. Ini satu contoh dalam kondisi dia bekerja pun masih berzikir. Jadi tadi pagi sudah saya sampaikan begini, agar setiap kesempatan kebetulan kita bersyukur beragama Islam ini, bahkan setiap apa saja yang kita lakukan itu ada doanya. Akan makan, akan tidur, akan ke WC, akan ke masjid, masuk rumah sendiri, akan berpakaian, semua di situ kan zikir. Kalau sholat kan jelas, mau Quran jelas, tapi dalam perilaku kita kesandung innalillah, mendengar berita yang baik, mendengar berita duka innalillah. Ini yang kita harapkan zikir yang sempurna tadi. Bahkan yang sampai ekstrimnya pernah disampaikan oleh Syekh Jabir, agar supaya bibirmu selalu basah dengan zikir, biasakan kamu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketemu teman badhe ndak pundi? Oh, badhe teng pasar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Badhe mundhut napa? Ya badhe blonjo. Subhanallah walhamdulillah. Jadi tetap kita bergaul dengan orang, tapi sambil menunggu kita tetap zikir gitu loh. Itu yang dimaksud zikir yang sempurna. Jadi kita bersyukur Islam mengajarkan demikian. Jangan sampai kedatangan maut kita, sehingga orang yang kedatangan maut kemudian mohon agar ditunda, tapi tidak mungkin ditunda, dia menyesal nanti. Oleh karena itu yang paling puncak nanti adalah zikir yang ikhlas. Di datang ajal tadi adalah kemampuan kita mengucap la ilaha illallah. Jadi pernah ada yang bertanya, Pak, zikir yang utama apa? Yang utama ya telah ditunjukkan, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Nah, kemudian baru sholawat, kemudian baru yang lainnya. Jadi oleh karena itu satu hal yang perlu kita perhatikan, zikir yang sempurna itu kemudian dimulai dengan satu amalan
yaitu 7 golongan yang besok la zilla yauma la zilla illa zilluh, pada saat di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Antara lain yang bisa kita lakukan, antara lain kalau pemimpin yang adil ya, walaupun pemimpin itu dalam pengertian pemimpin termasuk kepala keluarga juga pemimpin, bahkan pembantu pun pemimpin. Yang kita mesti bisa melakukan adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya selalu kumandil-mandil di masjid. Begitu datang azan, kita terus tergerak untuk bisa ke masjid. Paling tidak begitu azan kita tergerak untuk segera menjalankan sholat. As-sholatu ala waktiha. Kemudian pemuda yang tumbuh berkembang, selalu menjadi pemuda yang beribadah kepada Allah. Kita berkenalan, bersaudara sesama muslim. Waktu kita kumpul karena Allah, kalau kita terpaksa pisah juga karena Allah. Pisah karena pindah tempat, pisah karena sesuatu hal, kemudian tidak berjumpa lagi, ini karena Allah. Dan yang menarik lagi adalah apabila panjenengan dalam kondisi tafakur, zikir waktu tengah malam atau sepertiga malam, waktu sholat malam atau tahajud, kemudian fafadat aynahu, kemudian meneteskan air mata karena mengingat dosa-dosanya dan mohon ampun kepada Allah, itu nanti termasuk salah satu hamba Allah yang dapat naungan, di mana di satu tidak ada naungan la zilla illa zilluh. Itulah yang paling utama, yang paling gampang kita lakukan dalam pengertian baik dalam kondisi miskin, kaya, tua, atau dalam keadaan kekurangan, kita tetap bisa melakukan itu. Demikianlah yang dimaksud dengan zikir yang sempurna. Artinya setiap langkah kita terlalu bisa berzikir, terutama zikir baik untuk pribadi maupun untuk sosial atau bermasyarakat. Zikir kita punya rezeki meninfakkan baik secara sembunyi maupun terang-terangan, berbaik dengan tetangga, besuk orang sakit dan sebagainya. Itu ternyata sebagaimana telah kami sampaikan kemarin adalah malaikat akan mendoakan. Jadi panjenengan melakukan kebaikan yang diajarkan agama itu, maka malaikat pun ikut mendoakan. Demikianlah zikir yang sempurna atau yang utama yang perlu kita lakukan oleh diri kita masing-masing, dan semua bisa melakukan. Apalagi yang saya katakan tadi, dalam kondisi tertentu bibir kita itu tidak lepas dalam kondisi nganggur atau sendirian, membiasakan bibir kita itu selalu berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan itu baik secara dalam hati maupun kita ucapkan, merupakan satu petunjuk ala bizikrillah tatmain fadkuruni adzkurkum. Kalau kamu selalu ingat kepada aku, kepada Allah, nasya Allah akan mengingatmu. Demikian semoga bisa kita amalkan oleh kita masing-masing. Dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.